Assalamualaikum, selamat datang di video pertama konten Pitulikur. Pelajaran pertama di usia aku 27 adalah bahwa beauty privilege itu ada, harus kita akui, harus kita syukuri, dan kita sikapi. Kalau ngomongin privilege, privilege itu sebenarnya banyak. Bisa ras, agama, umur, bahkan kelas sosial, tergantung situasi dan di mana tempatnya. Kalau kita dilahirkan sebagai seorang muslim di negara Indonesia yang dominan muslim, bisa jadi menjadi privilege dibanding agama-agama yang lain. Tapi kalau kita dilahirkan sebagai seorang muslim di negara lain, itu bisa jadi nggak privilege karena mungkin kita akan didiskriminasi atau sulit dalam beribadah. Pun ketika di zaman jahiliyah, ketika ada bayi perempuan lahir, mereka akan langsung bisa jadi menjadi perempuan itu nggak privilege di zaman tersebut. Atau kita kalau ngomongin kelas sosial, orang-orang yang hidup atau lahir dalam kelas sosial yang tinggi, mereka punya ekonomi yang cukup, mereka akan dengan mudah mengakses pendidikan, punya banyak kesempatan untuk makan makanan bergizi, atau melakukan hal-hal yang bisa membuat badannya bugar. Sedangkan kalau orang-orang yang punya ekonomi menengah atau ke bawah, mungkin mereka tidak seprivilege orang-orang yang punya kelas sosial yang tinggi dan ekonomi yang tinggi juga. Dalam video ini, aku hanya ingin membicarakan privilege, yaitu beauty privilege atau physical attractive pada perempuan. Tapi mungkin ini sangat-sangat dasar. Kalau ada orang yang bilang orang yang cantik atau cakep, setengah masalah hidupnya selesai. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bergantung pada bagaimana cara dia menyikapi apa-apa yang sudah Allah kasih tersebut. Di dalam jurnal ini, Seidman dan Miller, dia melakukan penelitian yang hasilnya adalah orang-orang itu ketika menilai laki-laki, itu menilai dari banyak karakteristik. Sedangkan kalau orang menilai perempuan, itu lebih banyak dari fisiknya. Mungkin tinggi badan, mungkin warna kulit, bentuk muka, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang yang bilang, orang yang punya physically attractive itu masalah setengah hidupnya selesai, bisa jadi iya, apalagi untuk perempuan. Karena kalau perempuan lebih banyak dinilai dari fisiknya, sedangkan laki-laki dilihat dari banyak karakteristiknya. Terus apa aja sih benefit-benefit yang didapatkan oleh seseorang yang punya physically attractive? Benefit yang pertama, dalam sebuah hubungan, orang-orang yang punya physically attractive, dia akan lebih beneficial dibandingkan orang-orang yang nggak punya physically attractive. Di jurnal ini juga bilang bahwa orang-orang yang punya physically attractive atau khususnya perempuan, dia akan lebih mudah untuk menjalin hubungan. Makanya dulu kalau kita di sekolah atau mungkin di kantor atau di sebuah perkumpulan, ada orang yang cantik, biasanya dia dikagumi oleh banyak orang. Bahkan mungkin kita sebagai perempuan pun ketika melihat orang yang cantik, kita akan lebih tertarik juga untuk dijadikan teman. Dibanding orang-orang yang tidak menjaga badannya, yang kumel gitu misalnya, atau dalam hal lain dia tidak menjaga bau badannya, itu mungkin akan lebih sulit untuk mendapatkan pertemanan. Nah, maka hal ini juga perempuan itu lebih sering membandingkan dirinya secara fisik dengan fisik orang lain. Yang kedua, benefit dalam bidang pekerjaan. Aku bekerja sebagai seorang marketer dalam sebuah brand, dan salah satu pekerjaanku adalah mencari KOL, KOC, dan model. Key Opinion Leader, Key Opinion Customer, dan model untuk dijadikan bahan marketing di brand tempat aku kerja. Makanya dalam hal ini aku paham betul bahwa physically attractive itu sangat beneficial untuk orang-orang tertentu. Ketika seseorang itu pantas memakai produk dari sebuah brand dan menjadi lebih cantik ketika produk tersebut dipakai oleh model tertentu atau KOC tertentu, maka situasi tersebut bisa menjadi privilege. Tapi dalam bidang pekerjaan, physically attractive itu bisa jadi nggak beneficial ketika pekerjaan-pekerjaan tidak mementingkan fisik, seperti kerjaan advertiser, atau customer service, atau mungkin desainer grafis. Jadi pada intinya di sini, orang-orang itu akan mendapatkan benefit ketika dia tidak hanya mengandalkan fisiknya saja, tapi juga skill-skill lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, ini adalah bidang yang menarik untuk dibahas, yaitu di bidang dakwah. Orang-orang yang punya daya tarik fisik, dia akan lebih mudah menarik massa dibandingkan orang-orang yang tidak beruntung atau unattractive. Tapi ini juga bisa nggak beneficial buat orang-orang yang punya daya tarik fisik ketika menyampaikan sebuah dakwah. Karena ketika dia sudah menarik banyak followers, namun kemudian ada sesuatu yang dia sampaikan yang melenceng dari value-value Islam, dia akan mudah sekali atau mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk dihujat. Bahkan dihujat fisiknya juga. Dan saat itu, fisik sudah tidak menjadi daya tarik lagi. Untuk membetulkan brandingan ini, bisa butuh bertahun-tahun sampai orang tersebut lupa akan masalah yang sudah dia buat sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam dunia dakwah, orang-orang yang punya physically attractive juga bisa jadi nggak beneficial, karena dalam Islam kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, sehingga akan sangat menjadi tantangan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan yang punya daya tarik fisik tersebut. Karena dia sebagai perempuan, dia tidak meminta
meminta, dia hanya menerima apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Dia punya daya tarik fisik, kemudian secara nggak langsung orang-orang atau para laki-laki itu tertarik kepada seorang perempuan yang memiliki daya tarik fisik tersebut. Maka dalam hal ini perempuan jadinya mempunyai PR lebih, yaitu harus menjaga diri karena banyak yang tertarik terhadap dia. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya daya tarik fisik atau nggak punya beauty privilege? Yang pertama, dalam sebuah hubungan atau pekerjaan, kita bisa ngelihat bahwa nggak selamanya tentang fisik. Buku yang lagi aku baca ini ngasih tahu bahwa salah satu yang bikin orang berpengaruh atau orang-orang mau mengikuti apa yang kita mau adalah ketika seseorang paham betul keinginan inti dari seseorang atau lawan bicara kita. Orang-orang yang berbicara sesuai minat orang lain itu akan lebih mudah terpengaruh dibanding ketika berbicara dengan orang tersebut hanya mementingkan atau ngobrolin dirinya sendiri. Sehingga yang harus kita lakukan di sini adalah belajar skill komunikasi itu penting karena banyak hal-hal yang terjadi atau sebuah hubungan itu menjadi nyaman karena komunikasinya yang baik. Yang kedua, yang harus dilakukan selain skill komunikasi, kita bisa melihat dari data BPS 2023. Ada data yang nunjukin kalau sebuah rumah tangga atau hubungan suami istri bercerai faktor utamanya karena pertengkaran terus-menerus. Sehingga kita bisa evaluasi kalau faktor pertengkaran itu bisa jadi dari skill manajemen emosinya yang kurang oke, nggak ada kesamaan knowledge. Ketika suami dan istri nggak punya kesamaan knowledge, itu juga berpotensi pertengkaran. Misalnya yang satu, dia sudah belajar dan menganggap suatu A itu benar, namun seorang istri, dia belum belajar sehingga menganggap bahwa A itu salah. Kemudian ada hal penting lainnya juga, yaitu skill manajemen hawa nafsu. Dalam Islam, Allah juga tidak memasukkan seseorang itu ke surga atau neraka hanya melihat dari mukanya aja. Tapi Allah memasukkan seseorang ke neraka atau surga berdasarkan amalnya dan juga karunia yang Allah berikan kepada amalan-amalan manusia pada saat dunia. Jadi kesimpulannya, fisik itu nggak selalu menang dan skill akan tetap berpengaruh. Maka kita harusnya disibukkan pada hal-hal yang sudah jelas-jelas saja, yaitu upgrade ilmu atau skill-skill tertentu. Ketika kita menyibukkan untuk mengubah sesuatu yang baik, seperti fisik kita yang sudah Allah berikan yang pasti ini adalah hal terbaik, maka kita akan semakin menjauh dari Allah. Ketika kita semakin menjauh dari Allah, hidup kita akan makin sulit dan merugi. Jadi, teman-teman, barakallahu fikum, untuk orang-orang yang merasa punya kondisi yang tidak adil, insya Allah masih banyak banget kesempatan yang baik yang akan kita terima. Kalau kamu punya sesuatu yang mau didiskusikan tentang physically attractive atau beauty privilege, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode kedua konten Pitulikur. Dadah, assalamualaikum.